Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilina Dwi Kristanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Materi yang saya ambil kali ini yaitu fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi nonlinear merupakan pangkat lebih dari satu. Fungsi nonlinear banyak digunakan dalam ekonomi karena lebih mendekati keadaan nyata. Banyak masalah dalam ilmu ekonomi yang menggunakan fungsi nonlinear sebagai model, khususnya persamaan kuadratik. Terdapat 4 macam bentuk fungsi nonlinear yang paling sering dijumpai dalam analisis ekonomi, yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Bentuknya antara lain lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Yang kedua ada fungsi kubik, ketiga fungsi eksponensial, keempat fungsi logaritmik. Bentuk fungsi nonlinear yang pertama lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran adalah ax kuadrat ditambah by kuadrat plus cx ditambah dy ditambah e sama dengan 0. Jika I dan J masing-masing adalah jarak pusat lingkaran terhadap sumbu vertikal Y dan sumbu horizontal X, sedangkan R adalah jari-jari lingkaran, maka persamaan baku lingkaran menjadi dalam kurung X min 1 kuadrat ditambah dalam kurung Y min J kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua, elips. Untuk umum persamaan elips adalah ax kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cx ditambah dy ditambah e sama dengan 0. Jika I dan J mencerminkan koordinat pusat elips serta R1 dan R2 adalah jari-jarinya, maka persamaan baku lingkaran menjadi dalam kurung X min 1 kuadrat dibagi R1 kuadrat ditambah dalam kurung Y min J kuadrat dibagi R2 kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga, hiperbola. Bentuk umum persamaan hiperbola adalah ax kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cx ditambah dy ditambah e sama dengan 0. Jika sumbu lintang sejajar sumbu x dalam kurung x min 1 kuadrat dibagi m kuadrat dikurangi y min c kuadrat dibagi n kuadrat sama dengan 1, itu untuk rumusnya. Kemudian jika sumbu lintang sejajar sumbu y, rumusnya adalah y min c kuadrat dibagi n kuadrat dikurangi x min 1 kuadrat dibagi m kuadrat sama dengan 1. Yang keempat adalah parabola. Bentuk umum persamaan parabola adalah y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c atau x sama dengan ay kuadrat ditambah by ditambah c. Parabola merupakan salah satu fungsi kuadrat yang mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik puncak. Mencari titik puncak parabola dapat menggunakan rumus x sama dengan min b dibagi 2a dan y sama dengan b kuadrat min 4ac dibagi min 4a. Cara mengetahui hadap parabola adalah jika A lebih dari 0, parabola hadap ke atas atau titik puncak min. Jika A lebih dari 0, parabola hadap bawah, titik puncak max. Yang ketiga, penerapan fungsi nonlinear, keseimbangan pasar, analisis Labarwi, dan titik pulang pokok. Yang pertama, penerapan fungsi linear sama dengan fungsi linear. Penerapan fungsi nonlinear dalam ekonomi dan bisnis berupa fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, fungsi penerimaan, fungsi biaya, dan analisis titik pulang pokok. Yang kedua, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linear sama seperti halnya dalam kasus yang linear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan dan atau harga barang yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Rumusnya adalah QD sama dengan QS. Keterangannya, QD adalah fungsi permintaan, QS fungsi penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE jumlah keseimbangan.
contohnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q-D sama dengan 19 dikurangi P kuadrat, sedangkan fungsi penawarannya adalah Qs sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Penyelesaiannya yaitu berdasarkan rumus Q-D sama dengan Qs, kita masukkan Q-D-nya 19 min P kuadrat sama dengan Qs-nya min 8 plus 2P kuadrat. Kemudian kita samakan penyebutnya, 19 ditambah 8 sama dengan 2P kuadrat ditambah P kuadrat. Jadi 27 sama dengan 3P kuadrat. P kuadrat sama dengan 9. Jadi 9 sama dengan akar dari 3. P sama dengan 3. Q sama dengan, kita masukkan ke dalam rumusnya, 19 min P kuadrat. Kita masukkan ke dalam persamaan, 19 dikurangi P-nya ada 3, dia adalah 3, jadi 11 min 3 kuadrat sama dengan 10. Jadi harganya adalah 10 dan keseimbangan pasarnya adalah 3. Yang ketiga, fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Untuk rumusnya bisa dilihat seperti pada di gambar. Biaya tetap FC sama dengan K, biaya variabel VC sama dengan Fx sama dengan Vx, biaya total C sama dengan Qx sama dengan VC ditambah FC ditambah VC sama dengan K sama dengan VQ. Biaya tetap rata-rata AFC sama dengan FC dibagi Q. Biaya variabel rata-rata rumusnya AFC sama dengan VC bagi Q. Biaya rata-rata AC sama dengan C bagi Q sama dengan AFC bagi AVC. Biaya marginal rumusnya adalah MC sama dengan delta C dibagi delta Q. Bentuk non-linear dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat, parabolik, dan fungsi kubik. Hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. Biaya total merupakan fungsi kuadrat. Biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Andaikan C sama dengan AQ kuadrat min BQ ditambah C, maka VC sama dengan AQ kuadrat min BQ, dan FC sama dengan C, maka AC sama dengan C bagi Q sama dengan A Q min B ditambah C per Q. AFC sama dengan VC dibagi Q sama dengan A Q min B. AFC sama dengan FC per Q sama dengan C per Q. Kemudian untuk biaya total merupakan fungsi kubik. Andaikan C sama dengan AQ kubik, AQ pangkat 3 dikurangi BX kuadrat ditambah CQ ditambah D, maka VC sama dengan AQ pangkat 3 dikurangi BQ pangkat 2 ditambah CQ, dan FC sama dengan D, maka AC sama dengan C per Q sama dengan AQ kuadrat dikurangi BQ ditambah C ditambah D per Q. AVC sama dengan VC dibagi Q sama dengan AQ kuadrat dikurangi BQ ditambah C, dan AFC sama dengan FC dibagi Q sama dengan D dibagi Q. Kemudian untuk contohnya, biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat dibagi 24Q ditambah 102. Pada tingkat produksi berapa unit total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Penyelesaiannya berdasarkan rumus titik ekstrem parabola. C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6 unit. Kemudian besarnya C minimum sama dengan 2Q kuadrat min 24Q ditambah 102. Kita masukkan ke dalam rumus Q-nya, 2 dalam kurung 6 kuadrat min 24 dalam kurung 6 ditambah 102, hasilnya adalah 30. Atau C minimum dapat juga dicari dengan rumus koordinat titik ekstrem parabola, yaitu C min sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4 min 4A sama dengan 24 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 102 dibagi min 4 dikali 2. Jadi
min 240 dibagi 8 sama dengan 30, hasilnya sama. Selanjutnya pada Q adalah 6 unit, FC sama dengan 102, VC sama dengan 2 Q kuadrat dikurangi 24 Q sama dengan 2 dikali 6 kuadrat dikurangi 24 dikali 6 sama dengan min 72. AC sama dengan C sama dengan Q, jadi C nya 30, Q nya adalah 6, C dibagi Q, 30 dibagi 6 sama dengan 5. AFC, VC bagi Q sama dengan min 72 dikurangi 6 sama dengan min 12. AFC sama dengan FC dibagi Q sama dengan 102 dibagi 6 sama dengan 17. Jika Q sama dengan 7, C sama dengan 2 dikali 7 kuadrat dikurangi 24 dikali 7 ditambah 102, hasilnya adalah 32. MC sama dengan delta C dibagi delta Q sama dengan 32 dikurangi 30 dikurangi 7 dikurangi 6 sama dengan 2. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Yang keempat, fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total revenue atau R yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dengan konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata atau average revenue AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal atau marginal revenue MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Jadi rumusnya untuk penerimaan total R sama dengan Q dikali P sama dengan FQ. Untuk penerimaan rata-rata AR sama dengan R dibagi Q. Penerimaan marginal rumusnya delta R dibagi delta Q. Jadi contoh soalnya, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unit? Itulah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Jadi P-nya adalah 900 min 1,5 Q. R-nya itu rumusnya Q dikali P sama dengan 900 Q min 1,5 Q kuadrat. Jika Q sama dengan 200, R sama dengan 900 dikali 200 min 1,5 dikali 200 kuadrat sama dengan 120.000. P-nya sama dengan 900 dikurangi 1,5 dikali 200 sampai-nya sama dengan 600 atau P sama dengan R dibagi Q. Jadi 120.000 dibagi 200 sama dengan 600. Jika Q sama dengan 250, R-nya yaitu 900 dikali 250 dikurangi 1,5 dikali 250 kuadrat sama dengan 131.250. MR sama dengan delta R dibagi delta Q, yaitu 131.250 dikurangi 120 dibagi 250 dikurangi 200, hasilnya adalah 225. R adalah 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. R maksimum pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 900 dibagi min 3 sama dengan 300. Besarnya R maksimum yaitu 900 dikali 300 dikurangi 1,5 dikali 300 kuadrat sama dengan 135.000. Yang kelima yaitu keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Analisis pulang pokok atau break even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok, profit nol atau R adalah P-nya adalah 0, terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik dapat ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C seperti pada gambar. Tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok, sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total. Jadi R sama dengan C. Area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi, sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total atau R kurang dari C.
Sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung, sebab penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total atau R lebih dari C. Tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Contohnya, penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,1 Q2 ditambah 20 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q3 dikurangi 3 Q2 ditambah 7 Q ditambah 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Jadi, P-nya sama dengan R min C sama dengan min 0,1 Q pangkat 2 ditambah 20 Q min 0,25 Q pangkat 3 ditambah 3 Q pangkat 2 dikurangi 7 Q dikurangi 20. Q-nya sama dengan min 0,25 Q pangkat 3 ditambah 2,9 Q pangkat 2 ditambah 13 Q kurangi 20. Q-nya untuk 10 unit, jadi P-nya sama dengan min 0,25 dikali 1000 ditambah 2,5 dikali 100 ditambah 13 dikali 10 min 20 sama dengan min 250 ditambah 290 ditambah 130 dikurangi 20, hasilnya adalah 150 yang merupakan keuntungan. Kemudian Q untuk unit 20 unit, P-nya sama dengan min 0,25 dikali 8000 ditambah 2,9 dikali 400 ditambah 13 dikali 20 min 20 sama dengan min 2000 ditambah 1160 ditambah 260 dikurangi 20, hasilnya adalah min 600 atau merupakan kerugian. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.